Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia selalu. Anak-anak, kali ini kita bertemu kembali di layanan bimbingan konseling kelas 7 dengan membahas materi cara belajar di sekolah baru. Anak-anak, keberhasilan seseorang banyak dipengaruhi oleh bagaimana cara ia belajar. Untuk itu, kita harus memahami apa yang dimaksud dengan belajar. Belajar adalah suatu kegiatan yang ditandai adanya perubahan sikap pada seseorang. Dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dan dari tidak terampil menjadi terampil. Bagi manusia, belajar itu sangatlah penting, terutama dalam perubahan sikap. Perubahan sikap tersebut mencakup yang pertama, perubahan pengetahuan atau kognitif, yaitu dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Kemudian perubahan sikap atau afektif, dari perilaku negatif menjadi perilaku positif. Dan kemudian perubahan dalam keterampilan atau psikomotor, dari tidak terampil menjadi terampil. Anak-anak, banyak sekali faktor-faktor yang harus diperhatikan di dalam belajar. Salah satunya adalah yang pertama, adanya niat yang kuat dalam belajar. Kemudian yang kedua, kalian harus banyak-banyak membaca bahan pelajaran, baik dari buku pegangan yang ditentukan oleh sekolah maupun buku penunjang. Kemudian yang ketiga, memperbanyak latihan-latihan terutama dalam menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan sekolah. Yang keempat, waktu belajar harus diatur sedemikian rupa. Kemudian membuat jadwal belajar latihan serta melaksanakannya dengan penuh disiplin. Berkonsentrasi diri dalam belajar karena hal ini sangat erat hubungannya dengan daya tangkap. Kemudian yang terakhir, tempat belajar perlu diatur sedemikian rupa agar terciptanya lingkungan belajar yang enak dan menyenangkan. Keberhasilan belajar di sekolah sangat tergantung dari cara belajar yang diterapkan siswa. Baik anak-anak, berikut akan kita bahas beberapa cara belajar siswa di sekolah. Di antaranya yaitu dalam kegiatan belajar mengajar. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh siswa. Yang pertama, menyiapkan diri sebelum guru masuk ke kelas. Kemudian membiasakan diri berdoa sebelum kegiatan belajar dimulai. Memperhatikan penjelasan guru dan bertanya jika ada penjelasan guru yang kurang jelas. Kemudian mencatat hal-hal yang penting dan membuat rangkuman. Kemudian berdiskusi dengan teman-teman terhadap materi pelajaran yang sedang dipelajari. Kemudian yang kedua, cara belajar yang bisa diterapkan adalah belajar mandiri. Belajar mandiri merupakan suatu proses belajar yang dilakukan oleh siswa sendiri. Membahas materi pelajaran dan dilakukan pada jam-jam kosong serta mendapat tugas dari guru, seperti membaca buku pelajaran, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan dan lain-lain. Menerapkan cara belajar kelompok di sekolah juga sangat baik. Belajar kelompok merupakan belajar bersama-sama antara beberapa siswa, membahas suatu materi pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Dalam kegiatan belajar kelompok, biasanya diadakan diskusi kelompok, yaitu membahas suatu persoalan bersama-sama dengan menampung dan menerima berbagai pendapat dari teman yang ikut dalam diskusi kelompok. Kemudian dijadikan suatu kesimpulan atau suatu pendapat. Setelah kita mempelajari cara belajar di sekolah, perlu pula kita pelajari dan pahami cara belajar di rumah. Mengingat belajar di rumah waktunya jauh lebih banyak dibandingkan dengan waktu belajar di sekolah yang terbatas. Ada hal-hal penting yang harus diperhatikan belajar dalam rumah. Yang pertama, mengatur waktu belajar. Yang kedua, mengulang pelajaran atau menghafal. Yang ketiga, membuat ringkasan, kemudian membaca dengan baik.
Hal yang pertama harus kalian perhatikan yaitu cara mengatur waktu belajar di rumah sangat penting. Buatlah rencana belajar sesuai dengan waktu sekolah kamu. Misal, kamu sekolah siang hari, maka malam hari digunakan untuk mengerjakan PR dan tugas-tugas yang diberikan oleh guru tadi siang. Dan kalau masih banyak waktu, baca catatan pelajaran tadi siang, mumpung masih hangat dalam ingatan supaya lebih dikuasai. Hal kedua yang harus diperhatikan adalah mengulang pelajaran ataupun menghafal pelajaran tersebut. Cara-cara menghafal, memahami tujuan materi, mengatur waktu menghafal, dan hafalan dilakukan secara terus-menerus. Ciptakan suasana tenang. Bila ada kalimat yang sulit dihafal, dibaca dengan suara nyaring. Kemudian untuk istilah bahasa Latin hendaknya dibaca berulang-ulang. Kemudian, jika menghafal rumus-rumus, simbol-simbol, dan logaritma dalam matematika dan IPA harus sering diterapkan dalam latihan. Membuat ringkasan. Beberapa cara membuat ringkasan antara lain bisa kalian lakukan dengan menandai pada hal-hal yang dianggap pokok ataupun penting. Kemudian, membuat kerangka ringkasan atau bagan berdasarkan hal-hal yang telah ditandai tersebut agar memperoleh gambaran secara keseluruhan. Kemudian cara yang terakhir yaitu membaca dengan baik. Karena dalam membaca perlu ada suatu cara atau metode yang tepat. Seperti berikut ini. Yang pertama, bacalah secara keseluruhan dari kalimat permulaan sampai bagian akhir. Kemudian yang kedua, membuat pertanyaan-pertanyaan sendiri, mengadakan diskusi pribadi, dan menguji seberapa jauh hal-hal yang telah dibaca itu masih ada dalam ingatan. Dan mengerjakan latihan-latihan dan PR serta tugas yang diberikan guru di sekolah untuk diselesaikan di rumah. Baik anak-anak, sebelum kita tutup materi ini, Ibu memiliki beberapa pertanyaan untuk kalian jawab. Yang pertama, jelaskan pengertian dari belajar. Yang kedua, jelaskan manfaat belajar. Yang ketiga, tuliskan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang keempat, tuliskan beberapa cara belajar di sekolah baru. Yang kelima, tuliskan beberapa cara belajar di rumah. Baik anak-anak, demikianlah materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.